Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nur Adijah, NIM 228720004, jurusan Pendidikan Khusus kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Sisri Adini Alamsyah, Didik MPD. Jadi, metode pembelajaran adalah langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dan disajikan khas oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Cara ini maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mempelajari metode pembelajaran. Hal itu sangat perlu dilakukan guna membuat murid menjadi lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Bahkan dengan cara yang tepat dapat membuat murid tidak gampang merasa jenuh atau bosan di dalam kelas. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan ketika seorang pendidik menggunakan metode pembelajaran yang sistematis dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa masa metode pembelajaran, yaitu yang pertama, diskusi. Diskusi adalah terjadi interaksi antar guru dan siswa atau siswa dengan siswa. Keunggulan metode diskusi cepat menyampaikan informasi. Kemudian banyak informasi yang disampaikan dalam waktu singkat dan menjangkau banyak audiens. Selanjutnya, kelemahan metode diskusi. Komunikasi satu arah, kemudian sukar memenuhi kebutuhan individu, dan proses belajar mengajar berpusat pada pelatih. Yang kedua, simulasi. Simulasi adalah memindahkan situasi yang nyata ke dalam kegiatan pembelajaran. Ada 3 bentuk simulasi diantaranya bermain peran, permainan, dan praktek lapangan. Bermain peran atau roleplay. Misalnya, siswa bermain peran menjadi sosok pahlawan di masa lalu yang menceritakan bagian dari sejarah. Permainan atau game. Misalnya, siswa bermain permainan tebak satu kata. Kata yang dipilih bisa menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Praktek lapangan. Misalnya, melakukan observasi langsung di lapangan. Misal melakukan observasi tentang budaya gotong royong pada suatu desa. Yang ketiga, demonstrasi. Demonstrasi adalah belajar dengan menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Keunggulan metode demonstrasi. Dengan menggunakan metode demonstrasi ini, setiap murid dapat dengan mudah memahami materi dengan cara menghafal apa yang telah disampaikan oleh guru, serta dapat memperjelas materi yang rumit menjadi lebih mudah untuk dipahami. Sebagai bukti mengenai teori atau materi yang disampaikan melalui lisan dengan jelas. Selanjutnya, kekurangan metode demonstrasi. Selain memiliki keunggulan, metode demonstrasi ini memiliki kekurangan dan bisa menjadikan masalah apabila benda yang dijadikan demonstrasi berukuran kecil, karena hal tersebut akan mempersulit murid untuk mengamati benda tersebut. Yang keempat, sumbang saran. Sumbang saran adalah mencurahkan pendapat. Para siswa saling memberikan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Misalnya, guru memberikan suatu berita atau kasus yang sedang hangat diperbincangkan, kemudian dibagi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok menyebutkan pendapatnya masing-masing. Yang terakhir, ceramah. Ceramah adalah guru menyampaikan materi secara langsung kepada para siswa. Keunggulan metode ceramah. Dengan menggunakan metode ini, maka suasana kelas akan lebih kondusif dan tenang. Seorang pengajar lebih memiliki porsi besar dalam mengatur kegiatan kelas dan setiap murid memiliki kegiatan yang sama. Selain itu,
metode ini sangat tepat digunakan untuk murid yang memiliki kecerdasan yang bagus. Hal tersebut karena ketika seorang murid menerima informasi bisa lebih mudah dalam memahaminya. Selanjutnya, kekurangan metode ceramah. Selain terdapat keunggulan yang baik, metode ceramah ini juga memiliki beberapa kelemahan. Dalam menggunakan metode ini, maka kondisi kelas akan dipegang dan diatasi sepenuhnya oleh guru. Bahkan guru juga menjadi kurang tahu perkembangan anak didiknya secara pasti. Dengan menggunakan metode ceramah ini, proses timbal balik dan pemahaman seorang anak akan berbeda. Bahkan lebih parahnya, anak tidak dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan baik. Kesimpulannya, jadi menurut saya, berbagai macam metode pembelajaran hadir di dunia pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, melalui metode tersebut, siswa lebih senang dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. Dengan demikian, metode pembelajaran yang digunakan akan tepat sasaran dan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, metode tersebut juga menjadikan siswa terlatih dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya.